Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain dan review dikit dan tutorial buat ROM MIUI Plus. Dan ini yang stabil version MIUI A12 ya. Dan saya cobain di Redmi Note 8 Giga guys. Dan sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu, let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti custom ROM untuk di Redmi Note 8 Giga ya. Dan saya akan cobain MIUI Plus ya. Dan sebenarnya di MIUI Plus ini di wired ada, di Redmi Note 8 ada ya. Cuma saya tes di Redmi Note 8 duluan ya. Kalau wired next aja lah, sambil nunggu-nunggu ROM-ROM yang lain. Dan sebenarnya saya pengen cobain ROM-ROM yang lain ya, cuma nggak ada ROM yang lainnya guys. Jadi Redmi Note 8 duluan saya cobain MIUI Plus ya, karena ROM yang lainnya nggak ada kayak Corvus ya, kayaknya belum update juga untuk Redmi Note 8. Jadi sambilan nunggu yang lain saya cobain MIUI Plus ini, karena di Redmi Note 8 saya pakai ROM global stabilnya agak sedikit bosen lama-lama ya. Jadi di sini saya pakai Redmi Note 8 ROM-nya MIUI Global Stabil atau MIUI ID sama aja. Dan saya pakai kernel dari Ryzen ya. Jadi sudah cukup berapa lama saya pakai ini dan bosen juga ya. Tapi untuk performa ngegame dan yang lainnya lumayan enak. Jadi karena bosan aja pengen yang lainnya. Dan untuk di ROM MIUI Plus ini juga yang versi stabil ada versi developer ataupun weekly betanya ada ya. Jadi dua versi, tapi saya mau cobain yang di versi stabil, dan nanti saya akan cantumin juga di deskripsi yang versi weekly atau yang mingguan update-nya ya. Saya nggak tahu di update rutin atau enggak, cuma saya akan cantumin dua. Kalian bebas mau pakai yang stabil atau yang weekly, terserah. Cuma saya akan cobain di video ini yang versi stabilnya. Dan apa aja changelog dari ROM-nya kita lihat bentar ya. Oke, ini dia changelognya guys. Ini tapi bahasa Turki, ini bahasa Inggrisnya. Dan kelihatannya ini bukan MIUI Global yang bahasa Indonesia, bukan ya. Karena bahasa Indonesianya kayaknya nggak ada, cuma bahasa Inggris sama bahasa yang lain lah gitu ya. Dan di sini kayak updateannya, changelognya WhatsApp, ada Telegram Plus, oh yang moodnya kayaknya Chrome performa mode, terus Mi Home, aplikasi full, new style mode, terus video 4K, AOD juga ada, terus ya kayak gitu ya, aplikasi update, semua update. Dan di sini dibilang ada Viper for Android, jadi ada Viper, tapi di sini bilang can be active by root, jadi harus diaktifin pakai root ya bahasa. Kayaknya rootnya nggak langsung include mungkin sih, karena saya belum coba ini, nanti kita lihat. Dan yang lainnya sama aja sih kayaknya. Dan ini FPS, ini screen recordernya bisa sampai 60 fps. AOD ada ya kayak gitu ya. Bahasa Indonesianya nggak ditulis ya. Dan di sini sama aja, cuma beda bahasa. Dan kita lihat aja nanti langsung begitu install ROM-nya ya, karena saya nggak bisa sih kita lihat dari sini. Kita lihat apa aja perbedaannya di ROM standar ya, kita lihat. Dan kita coba langsung masuk recovery TWRP. Dan saya masuk recovery-nya pakai ini aja ya, pakai itu root Magis. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project, dan ini versi yang bukan yang terbaru pastinya ya. Ini versi 331 291. Dan di sini kita cek dulu file ROM-nya ya, dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama dan yang kalau bisa yang terbaru aja ya. Di sini saya cari, oke ini dia MIUI Plus stabil Giga ya. Ini yang versi MIUI 12 guys. Saya pakai yang versi stabil. Kalau kalian mau pakai versi beta atau weekly ya terserah, nanti saya akan cantumin yang sama-sama yang terbaru ya pastinya. Dan yang versi stabil sama weekly, yang kayak saya pakai yang stabil sama weekly itu sama aja guys, cuma beta sama stabil aja ya, terserah. Fitur kayak Viper dan screen recordernya itu sama aja sebenarnya, kalau saya lihat ya sama aja, nggak usah takut, sama aja, terserah mau beta atau yang stabil. Dan karena filenya sudah ada, saya wipe dulu ya. Kita wipe di sini guys, kita wipe cache, Dalvik, vendornya nggak usah lah. Tapi kalau mau vendor checklist juga nggak masalah, opsional ya, terserah aja sih. 245. Oke, langsung kita hapus.
Dan kita cari MIUI Plus Giga ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita lihat sudah jalan proses install ya. Dan di proses ini lumayan lama sih harusnya ya, tapi nggak lama banget guys, karena filenya 2 GB kurang dikit, 2 GB lah kurang lebih. Lumayan ya, kalau filenya semakin besar itu ya wajar aja lama dikit, berapa menit lah. Dan kita tungguin aja prosesnya guys. Oke, dan di sini baru aja kelar prosesnya guys ya, jadi nggak terlalu lama. Dan begitu selesai kita bisa langsung reboot sistem, ataupun kalian flash DM Verite juga bisa ya, terserah. Tapi di sini kayaknya saya flash DM Verite dulu ya, biar sekalian aja gitu maksudnya guys. Jadi kita flash DM Verite-nya, dan setelah flash DM Verite saya bisa reboot sistemnya. Tapi kalau kalian nggak mau flash DM Verite ya terserah juga ya. Saya di sini flash aja DM Verite biar bisa langsung cepat bootingnya. Begitu selesai kita reboot sistem. Oke guys, jadi sudah masuk ya bot animasinya MIUI Plus guys. Dan buat kalian yang pengen bot animasinya, nanti saya akan cantumin bot animasi dari MIUI Plus ini ya. Oke, nanti saya akan cantumin MIUI Plus bot animasi, dan kita tungguin sampai registrasi awal ya guys. Oke, jadi untuk di ROM MIUI, semua ROM MIUI kalau kalian ganti wajib diminta akun MI ya. Dan gak usah ditanya lagi kalau ROM MIUI ini minta akun MI atau enggak. Jadi semua ROM MIUI pasti minta akun MI, dan kita skip aja di sini bentar. Oke, benar, dan di pilihan bahasa di sini nggak ada bahasa Indonesia. Banyak bahasa yang lain, tapi kecuali bahasa Indonesia nggak ada. Dan kita pakai bahasa Inggris saja, oke? Oke, skip aja. Oke, dan temanya klasik doang nih ya, kita skip coba. Oke guys, ini dia penampakannya masuk home screen-nya dari tadi. Dan kita lihat aplikasi bawaannya standar, Chrome, Play Store ada kayak gitu ya. Ini WhatsApp sama Telegramnya nggak ada, padahal dibilang ada ya, di apps ya. Cuma kita lihat di kamera dulu. Kamera AI-nya ada guys. Di video saya gak mau lihat di video. Video kita lihat di bagian sini. Oke, stabilizernya ada. Dan biasanya pengalaman saya nih guys, pengalaman saya kalau di ROM Redmi Note 8 itu kan paling sering bug di bagian video ya. Kalian tahu sendiri mungkin kalau sering kan gonta-ganti ROM Redmi Note 8. Dan biasanya kalau dia bug di bagian video pasti stabilizer, image stabilizernya nggak ada. Dan misalkan ada kayak gini, berarti nggak ngebug di bagian video. Biasanya begitu pengalaman saya guys. Dan kita lihat yang lain kayak screen recordernya di sini dibilang sampai 60 fps ya. Padahal di sini 30 fps. Ada yang salah nih kayaknya nih guys. Dan coba kita buka setting Mi Plus. Oke, di sini kernelnya pakai Quicksilver. Jadi kayak gitu ya, kernelnya Quicksilver guys. Oke, dan kita lihat yang lain juga. Kayak di sini kita lihat. Oke, jaringannya kayak gini doang. Dan di sini AOD-nya juga nggak ada ya, padahal di Chenglok-nya AOD-nya ada. Dan ini kayaknya dari ROM yang MIUI Cina stabil mungkin guys ya. Oke, dan kita lihat yang lain. Lock screen kayak gitu doang. Control center di sini cuma saya biarin aja control centernya.
Oke, kayak gitu doang. Temanya standar tadi ya, cuma 2 ini aja. Oke, di bagian wallpaper force close ya, ternyata di bagian wallpapernya. Tapi mungkin bisa pakai wallpaper di sini. Tapi dari home screennya bisa pakai wallpaper sistemnya lumayan banyak. Jadi kayak gitu ya, wallpaper sistemnya banyak. Kalian bisa masuk wallpaper dari home screen aja, dan yang lainnya sih sama aja ya, kayak di baterai. Dan di sini face unlock ada juga lengkap. Special feature, game turbo, floating window, video toolbox ada semua. Di sini kekurangannya bahasa Indonesia nggak ada, bahasa yang lain banyak, bahasa Indonesia nggak ada ya. Dan yang lainnya full screen display ya, sama aja sih kurang lebih, tapi gesturnya lumayan enak, mantap lah. Oke guys, jadi kayak gitu doang kayaknya ya untuk review singkatnya. Next kita akan cobain untuk gamenya. Dan di sini Dolby Viper-nya nggak ada ya, padahal dibilang ada. Dan ada yang aneh sebenarnya nih, kayak audio-nya juga nggak ada, screen recordernya padahal dibilang sampai 60 fps, tapi di sini juga nggak ada. Oke dah guys, jadi kayak gitu doang review singkat dari MIUI Plus yang versi stabil ini ya. Dan buat kalian yang mau cobain, kalian bisa cek di deskripsi, nanti saya akan cantumin yang versi stabil dan versi weekly-nya juga ya. Oke, buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe guys.